Ya, betul. Ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa bikum fi daraini amin maqal. Wa an Anas kharaja sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa akhadha bi yadi Abi Dzarr faqala ya Aba Dzarr alimta anna baina aidina aqabatan ka kunuda liyasfa'iduha illa mukhfuna. Qala ar-rajul ya Rasulullah amana al-mukhallafain anna ummi minal mutaqallibin. Qala a'daka ta'amu yawma. Qala na'am. Qala Rasulullah wa ta'amu ghadan. Qala na'am. Faqala Rasulullah wa ta'amu ya ba'da ghadan. Qala la. Qala Rasulullah law kana 'indaka ta'amun salasati ayyam kunta minal munqalibun. Mata saya udah ini. Betul tak? Minal munqalibun. Wallahu a'lam bisawab tarjamatil lughah. Mukhalidin ya. Muqallid. Wa an Anas dari Anas. Kharaja sallallahu yauman. Pada suatu hari baginda Rasulullah keluar. Wa an Anas kharaja sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari baginda Rasulullah SAW keluar. Ini keluarnya banyak beramai-ramai, ya, beramai-ramai banyak orang. Wa huwa maka adalah akhadha biyadi, mengambil tangan atau memegang tangan Abi Dzarrin, memegang tangan Abu Dzar. Faqala maka bersabda Rasulullah, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, alimta, ketahuilah olehmu, anna baina aidina, bahwasanya sesungguhnya baina aidina, di hadapan kita, ya, di hadapan kita, aqabat, ada sebuah bukit yang tinggi. Aqabat, ada sebuah bukit yang tinggi. Kakunudan, dan memiliki tebing yang curam. Kakunudan, memiliki tebing yang curam, yang dalam. La yas'aduha, ya, la yas'aduha, tidak ada orang yang dapat mendakinya, ya, tidak ada orang yang mendapat mendakinya, tidak ada orang yang bisa naik, illa kecuali mukhallifun, orang yang diberikan keringanan, ya, orang yang diberikan keringanan, ya. Mukhalifun, orang yang diberikan keringanan. Qala rajul, maka bertanya seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man mukhafin, apakah saya ini termasuk orang yang diberikan keringanan? Ya, apakah saya termasuk orang yang memiliki keringanan? Ana au umil muqallib, atau saya termasuk orang yang diberi keberatan, yang diberi berat, kesukaran. Qala, menjawab Rasulullah, a'daka ta'amun, adakah, apakah kamu, ta'amun, memiliki makanan, yaumin, pada hari ini, apakah kamu memiliki makanan pada hari ini? Qala, menjawab si laki-laki itu, na'am, ya, saya punya. Faqala Rasulullah bertanya lagi, wa ta'amu ghadan,
apakah kamu memiliki makanan untuk besok hari? Ya. Faqala ghadan, apakah kamu memiliki makanan untuk besok hari? Qala na'am. Iya. Faqala Rasulullah, menjawab lagi Rasulullah, wa ta'amu ba'da ghadan, apakah kamu memiliki makanan hari besok dan untuk besoknya? Adilu, besok lusa. Besok ketemu besok namanya lusa. Ya. Qala la, kata si laki-laki tidak punya. Faqala Rasulullah, menjawab Rasulullah, lau kana indaka ta'amun, jika kamu memiliki makanan, ya, memiliki persiapan makanan, salasa ayam, selama 3 hari, memiliki makanan, ya, persiapan makanan dalam waktu 3 hari, kunta minal muqallin, maka kamu termasuk orang yang akan menemui kesukaran, akan menemui orang yang berada dalam keberatan. Makna hadis ini, penjelasan hadis ini, Baginda Rasulullah menggunakan bahasa majaziyah, artinya bahasa sastra, bahasa kata kias, ya. Bukit di sini adalah seseorang di akhir kehidupan, di akhir zaman seperti sekarang ini, orang memegang teguh agamanya, ya, memegang kuat agamanya. Orang yang memegang teguh dengan agama, istiqomah dengan agama, itu bagaikan orang yang menuju ke atas bukit, artinya menuju ke suatu perjalanan. Untuk ke atas bukit itu tidak mudah, nggak gampang. Kanan kirinya ada jurang, ada tebing yang sangat dalam. Artinya apa? Orang kalau ingin mencapai pada tingkat keridhaan Allah, ya, orang kalau ingin mencapai pada tingkat ridho Allah, menggapai ridho Allah, menggapai tingkat makrifat, ya, mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam Islam, itu nggak mudah dan gampang. Diuji, ya, diuji. Bahkan kadang-kadang perjalanan menuju bukit aja, itu kanan kirinya banyak semak belukar, betul nggak? Ada rumput, ada duri, kadang-kadang ada binatang, kan begitu? Inilah perjalanan seorang hamba. Perjalanan seorang hamba menuju pada keridhaan Allah, menuju pada ma'rifatullah, menuju pada pengenalan diri pada Allah secara hakikat, secara maknawiyah, itu nggak mudah, ya, nggak mudah. Apalagi di akhir zaman seperti sekarang, Pak. Ya Allah, orang di akhir zaman seperti sekarang kuat dengan agamanya, istiqomah dengan agamanya, kita dianggap orang yang asing, betul nggak? Betul nggak? Betul. Makanya Nabi SAW mengatakan, ij'alu nafsaka ghoriban, jadikanlah dirimu di akhir zaman seperti sekarang menjadi orang yang asing. Kenapa kita harus menjadi orang yang asing? Karena Islam pertama datangnya dianggap asing oleh bangsa Arab pada waktu itu. Kenapa dianggap asing? Karena dihilangkan yang namanya penghormatan, kemuliaan kepada tuan-tuannya, pada syekh-syekhnya. Tidak ada yang namanya mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah. Kedudukan manusia sama di zaman Rasulullah, dihapus itu semua. Makanya dianggap aneh, maka dianggap asing. Maka nanti di akhir zaman Islam pun akan dianggap asing. Siapa yang dianggap asing? Orang yang istiqomah dengan agamanya, yang kuat dengan agamanya, kita dianggap asing dan dianggap aneh.
Bahkan kita diasingin. Bahkan kita diasingin oleh lingkungan kita. Betul nggak? Kita istiqomah nih dengan hukum Allah. Istiqomah, kita pegang teguh hukum Allah, syariat Allah. Ya, kita nggak mau dikutak-atik. Pokoknya hukum Allah begini ya begini, hukum agama begini ya begini, nggak mau kutak-kutik. Akhirnya apa? Kita diasingin, betul nggak? Oleh lingkungan kita dianggap asing, dianggap asing oleh tempat kerja kita, betul nggak? Kita mau bersih nih kerja kita nih, kerja kita mau bersih, mau menjadi pegawai yang istiqomah, menjadi pegawai muslim, menjadi pegawai yang beriman. Dia pegang teguh agamanya, nggak mau sedikit pun masuk korupsi, nggak mau nanda tanganin kwitansi fiktif, nggak mau diajak kerjasama dalam masalah-masalah yang munkarot, kita nggak mau. Akhirnya kita diasingin tuh sama lingkungan kerja kita, betul nggak? Betul nggak? Bahkan kadang-kadang kita dipindahin oleh pimpinan kita, dipindahin ke mana? Betul nggak? Kenapa? Karena nggak bisa diajak kerjasama. Nih, keadaan umat Islam di akhir zaman seperti itu. Makanya Nabi mengatakan di hadapan kita ada sebuah bukit. Yang kanan kirinya terdapat tebing yang curam. Artinya apa? Cobaan itu semakin berat. Orang yang memegang agama di akhir zaman seperti ini seperti orang yang asing. Ij'alu nafsaka lil ghariban. Jadikanlah dirimu, kata Nabi, di akhir zaman seperti orang yang asing. Pernah pada suatu hari Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah berdoa di belakangnya ada Sayyidina Umar. Allahumma ja'alni ummati qalila. Allahumma ja'alni ummati qalila. Ya Allah, jadikanlah umatku yang sedikit. Sayyidina Umar nanya, kila ya Rasulullah, kaifanina kilati li ummatuk. Mengapa engkau mengucapkan kalimat menjadikan umatmu yang sedikit? Kata Sayyidina Umar. Kemudian Rasul bersabda, al-qalilatu yastaqimu ala din. Yang sedikit inilah dari umatku yang memiliki istiqomah dalam agamanya. Pak. Makanya jangan dilihat ya. Sekarang ini udah tampak umat Islam besar, betul nggak? Banyak, betul nggak? Mayoritas, tapi banyak yang tidak berkualitas, betul nggak? Yang berkualitas itu hanya sedikit. Banyak besar umat Islam, tapi seperti buih di tengah lautan, seperti busa di tengah lautan. Ketiup angin, ketiup ombak, kena badai, pecah. Betul nggak? Betul nggak keadaan umat Islam sekarang tuh? Betul nggak begitu? Nah, ini digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ini hadis menerangkan tentang cobaan, tantangan kita yang ingin mencapai pada ridha Allah, yang mencapai pada keistiqomahan dalam agama, itu penuh dengan cobaan, penuh dengan tantangan. Cobaan bukan dari mana aja Pak, kadang-kadang dari diri kita. Cobaan dari keluarga kita, betul nggak? Dari istri kita, dari anak kita, dari tetangga kita. Bahkan kadang-kadang cobaan dari diri kita yang diliputi oleh nafsu, betul nggak? Kita nih mau istiqomah ibadah, nih, ya, mau istiqomah sholat malam, mau istiqomah zikir, timbul kadang-kadang al-kasalu fi qalbi, timbul rasa males, betul nggak? Aduh capek banget ya, tadi seharian kerja nggak istirahat, udah itu mau zikir malamnya udah seger, capek, nih al-kasalu namanya, timbul rasa males. Kenapa timbul rasa males? Karena diliputi oleh nafsu yang di dalamnya terdapat bisikan iblis, syaitan. Nih Pak, jangan hal yang besar dah. Hal yang begitu aja, ya, hal yang begitu, yang kecil buat diri kita itu ada rasa kemalesan, ada rasa kurang istiqamah. Nauzubillah min dzalik. Inilah orang ya
Yang kedua, dalam hadis ini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk hidup dalam perkara dunia dalam keadaan penuh kesederhanaan. Dalam penuh kesederhanaan. Jangan sampai digambarkan oleh Nabi, jangan sampai kita memiliki makanan untuk jatah 3 hari udah kita miliki. Ini termasuk orang yang tomak, termasuk orang yang serakah, menumpuk makanan, menimbun makanan. Ada nggak begitu? Banyak. Ya, ini harga lagi naik nih, timbun. Mau naik nih, timbun semua. Tadi giliran naik dikeluarin. Ini termasuk perbuatan yang dimurkai Allah, menimbun makanan. Na'udzubillah min dzalik. Ini biasanya pelakunya pelaku bisnis, bukan kita. Kalau kita mah kelas kecil, kelas teri, nggak bisa nimbun. No, yang atasannya no, betul nggak? Kadang-kadang pejabatnya ikut bermain di situ, betul nggak? Masya Allah. Ya, kena laknat Allah orang yang menimbun makanan. Daripada pokok masalah. Jadi kita dalam kehidupan di dunia ini harus penuh kesederhanaan, waro dengan dunia. Ya, jangan tomak. Sampai digambarkan Rasulullah, orang yang punya makan hari ini sudah termasuk orang yang selamat. Yang memiliki stok makanan untuk besok termasuk orang yang selamat. Kalau 3 hari kita udah punya, ini termasuk orang yang penuh. Ya kira akan memerlukan kesulitan. Kenapa umur kita belum tentu ketemu 3 hari? Betul nggak? Betul nggak? Ya. Makanya syukuri sekarang. Makanya maaf nih. Makanya orang-orang Betawi dulu, orang Betawi nih. Kalau saya nggak begitu. Kalau orang Betawi kakek saya dulu, kalau hari ini dapat, hari ini selesai. Habisin. Besok mau tinggal gimana aja. Kalau prinsip orang Betawi. Kalau bukan bagaimana besok, enggak. Besok mau tinggal gimana aja. Ya, kalau mau ada hajatan, ngumpulkan ada. Kalau orang Betawi. Tapi orang Betawi sekarang model saya nggak begitu, Pak. Pikirannya hari ini ya buat bisa buat besok. Insya. Jadi jangan kita tomak, jangan kita berlebih-lebihan dalam perkara dunia. Jadikanlah dunia ini majra'atul akhirah, sebagai jembatan, sebagai landasan, sebagai pelantara untuk menuju negeri akhirat. Memang kita pun nggak bisa ninggalin perkara dunia, tidak bisa. Model-model kita nih yang belum pada tingkat maqam arifin, belum tingkat maqam al-khususiyah, belum. Kita masih butuh dunia, betul nggak? Masih butuh dunia, apalagi bapak-bapak yang masih muda-muda, kayak Bang Tani, ya Saproni, Bang Udin, nih yang masih muda-muda, yang masih banyak buntutnya, anak yang pada sekolah, yang pada kuliah, itu butuh dunia, betul nggak? Butuh biaya, betul. Kita nggak ngilangin, betul nggak? Kita cari dunia, silahkan. Tapi sekedar apa yang kita butuhkan, jangan berlebihan. Insya letakkan dunia di tangan kita, taruh dunia di tangan kita. Jangan taruh dalam hati kita. Kalau dunia ditaruh di hati kita, dia akan merusak hati dan kalbu kita. Mudah-mudahan bisa kita amalin ini hadis. Insya Allah. Qala Rasulullah maqdulu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah.